Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, perkenalkan saya Keisha Putri Christine, saya berasal dari kelas 10H. Di sini saya akan menceritakan cerita hikayat yang berjudul Malin Kundang. Dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya, Mande Rubayah. Sang ayah telah lama pergi, meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tetapi ia sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan, hingga suatu ketika saat Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Dengan harapan, nantinya saat kembali ke kampung halamannya, ia sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tekadnya semakin kuat, Malin meminta izin kepada ibunya, Mande Rubayah. Sempat tidak disetujui dengan keinginan anaknya, tetapi karena Malin terus mendesak, akhirnya ia mengizinkan anaknya. Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi seorang yang berkecukupan, jangan lupa akan ibumu dan kampung halamanmu. Pesan dari ibunya. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia sangat rajin dan selalu menolong, ia juga seorang yang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Malin telah menjadi seorang nahkoda yang menggepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Malin. Sampai hari Mande Rubayah menyempatkan diri pergi ke dermaga berharap bisa bertemu putranya, Malin Kundang. Suatu ketika, sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulunya dibesarkan. Malin Kundang pun turun dari kapal tersebut, kemudian disambut oleh ibundanya. Malin Kundang, anakku, mengapa engkau pergi begitu saja lamanya tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Malin. Malin Kundang justru malah segera melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibundanya hingga terjatuh. Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibundaku, kata Malin kepada ibunya. Malin berpura-pura tidak mengenal ibundanya karena malu ketika melihat ibunya yang sudah tua dan memakai baju compang-camping. Wanita itu ibumu? Tanya istri Malin. Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku, sahut Malin. Melihat tingkah Malin yang congkak di depan istrinya, Mande Rubayah sangat sakit hati. Ia melihat kapal anaknya dan yang bertolak dari pantai sambil berdoa dalam hatinya agar Tuhan menghukum anaknya. Badai besar kemudian menerjang kapal Malin Kundang sampai seluruh isinya hancur berhamburan. Ternyata serpihan kapal itu berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Malin Kundang yang sedang bersimpuh. Sekian cerita hikayat dari saya. Terima kasih.